Selanjutnya, pengiriman barang dagangan antar cabang. Perlakuannya sama dengan pengiriman aset lain antar cabang, tambahannya ada pada biaya angkut yang timbul dari pengiriman tersebut. Bagi kantor cabang pengirim, biaya angkut yang terjadi baik saat menerima dari kantor pusat maupun saat mengirim ke kantor cabang penerima dibebankan atau dikembalikan kepada kantor pusat. Sedangkan bagi kantor cabang penerima, biaya angkut yang diakui adalah sebesar biaya angkut bila barang tersebut dikirim langsung dari kantor pusat. Selisih lebih antara biaya angkut sesungguhnya dengan biaya angkut yang diakui oleh kantor cabang penerima dicatat sebagai biaya angkut oleh kantor pusat. Contoh, kantor cabang A mengirim barang dagangan harga pokok 50 juta rupiah ke kantor cabang B. Pada saat menerima dari kantor pusat, biaya angkut yang dibebankan Rp1.500.000 dan pada saat mengirimkan ke cabang B membayar biaya angkut sebesar Rp1 juta. Bila kantor pusat mengirim langsung ke kantor cabang B, biaya angkut yang dibebankan adalah Rp1.750.000. Nah, transaksi ini akan dijurnal sebagai berikut. Oleh kantor cabang A yang mengirim, kantor pusat didebet sebesar Rp52.500.000 yang berasal dari kreditnya pengiriman barang dari pusat dikredit Rp50 juta sebesar harga pokok. Biaya angkut dikredit Rp1.500.000 sebesar biaya angkut yang dibebankan pada saat menerima dari kantor pusat. Kas dikredit Rp1 juta sebesar yang dibayar pada saat mengirim ke kantor cabang B. Kemudian, kantor cabang B akan membuat jurnal pengiriman barang dari kantor pusat didebet Rp50 juta sebesar harga pokok. Biaya angkut didebet sebesar Rp1.750.000 sebesar bila barang tersebut dikirim langsung dari kantor pusat. Kreditnya kantor pusat sebesar Rp51.750.000. Nah, kantor pusat akan membuat jurnal. Perhatikan, untuk kantor cabang B didebet itu mengcounter akun kantor pusat yang dikredit oleh kantor cabang B sebesar Rp51.750.000. Pengiriman barang ke cabang A untuk mengcounter kredit yang dilakukan oleh kantor cabang A atas pengiriman barang dari pusat Rp50 juta. Kemudian pengiriman barang ke cabang B dikredit Rp50 juta. Itu mengcounter debit pengiriman barang dari pusat Rp50 juta oleh cabang B. Kantor cabang A dikredit sebesar Rp52.500.000. Itu adalah untuk mengcounter debit kantor pusat Rp52.500.000 oleh kantor cabang A. Sedangkan selisihnya ini sebesar Rp750.000 didebit sebagai biaya angkut atas selisih biaya angkut yang terjadi sesungguhnya. Oke. Selanjutnya, pengiriman barang dagangan antar cabang difaktur di atas harga pokok. Nah,
Perlakuannya sebenarnya sama dengan pengiriman aset lain antar cabang tambahan pada biaya angkut yang timbul dari pengiriman tersebut. Nah, ini sama dengan sebelumnya, ya, yaitu pada contoh sebelumnya sudah dibahas. Tambahannya di sini adalah bahwa barang yang dikirimkan tersebut difaktur di atas harga pokoknya, sehingga nanti akan ada laba belum direalisasi cabang. Oke, contoh, kantor cabang A mengirim barang dagangan sebesar 55 juta rupiah, di mana harga pokok kantor pusatnya adalah 50 juta rupiah, ke kantor cabang B. Pada saat menerima dari kantor pusat, biaya angkut yang dibebankan Rp1.500.000 dan pada saat mengirimkan ke cabang B membayar biaya angkut sebesar Rp1 juta. Bila kantor pusat mengirim langsung ke kantor cabang B, biaya angkut yang dibebankan adalah Rp1.750.000. Jurnal yang dibuat oleh kantor cabang pengirim, kantor pusat Rp57.500.000. Pengiriman barang dari pusat dikredit 55 juta sebesar harga faktur. Biaya angkut dikredit sebesar 1.500.000 sebesar yang dibebankan pada saat menerima dari kantor pusat. Kas dikredit 1 juta rupiah sebesar yang dibayar pada saat mengirim ke kantor cabang B. Sedangkan kantor cabang B akan membuat jurnal pengiriman barang dari pusat sebesar harga faktur 55 juta rupiah. Biaya angkut didebat sebesar 1.750.000 senilai pengiriman langsung dari kantor pusat. Sedangkan kantor pusat dikredit Rp56.750.000. Sedangkan kantor pusat akan membuat jurnal, perhatikan warna yang sama itu adalah rekening resiprokal. Kantor cabang B didebat Rp56.750.000. Ini adalah lawan dari kredit kantor pusat di kantor cabang B dengan nilai yang sama. Pengiriman barang ke cabang A didebat Rp50 juta sebesar harga pokok. Kemudian laba belum realisasi cabang A didebat Rp5 juta. Ini adalah lawan daripada kredit pengiriman barang dari pusat oleh kantor cabang A Rp55 juta. Selanjutnya, pengiriman barang ke cabang B di kredit Rp50 juta. Laba belum realisasi cabang B di kredit Rp5 juta. Ini adalah lawan dari debit pengiriman barang dari pusat 55 juta oleh kantor cabang B. Kemudian kantor cabang A dikredit Rp57.500.000. Inilah lawan dari pendebatan kantor pusat oleh kantor cabang A dengan nilai yang sama. Selisihnya merupakan debit biaya angkut Rp750.000.